perkenalkan saya Nyons Nadilas, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan konseling. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah alangkah baiknya saatnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Monggo Mas ya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum mulai kegiatan, saya ingin tanya gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Masnya kan sebelum kita mulai alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Karena anak-anak sudah kenal dengan ibu semua kan? Ya. Nah, saya ingin tahu coba teman-temannya sudah hafal belum ya nama teman-temannya dalam satu kelas ini. Silakan Masnya ini nanti silakan memperkenalkan diri dan satu kata untuk hari ini contohnya semangat gitu. Oke? Baik. Ya, Masnya silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Ya. Kata-kata untuk hari ini tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa. Oke. Mas siapa? Mas Adit. Mas Adit. Oke, Masnya selanjutnya. Perkenalkan, saya Rifki Agresabila. Kata-kata hari ini Ayo apa kata-kata hari ini? Untuk satu kata untuk hari ini. tetap kuat. Tetap kuat menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa. Oke. Ayo Mbaknya. Kenalkan saya Nadia Jaron. Kata-kata ini Apa? Selalu menebarkan pesona senyum gitu ya? Apa? iya. Selalu senyum atau apa? Ayo. Jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Widana Prayata. Kata-kata untuk hari ini jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah, bagus. Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Wirawan dari. Kata-kata hari ini tetap berpikir positif. Tetap berpikir positif. Yuk Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Revalina. Kata-kata hari ini tetap semangat untuk menunggu azan maghrib berkumandang. Tetap semangat untuk menunggu adzan maghrib berkumandang. Mas mau tanya Mbaknya ini siapa namanya? Vira. Vira. Oke, berarti ini semua sudah saling kenal ya? Sudah. Gimana ini untuk kesiapan kan habis ini kalian akan menjalankan PKL kan? Nah, gimana sudah siap semua atau belum? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Semoga kalian semua siap ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kita untuk hari ini akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Mengapa? Karena melihat kondisi sekarang banyak teman-teman kalian ternyata sudah pada dikirim dalam kegiatan prakrin. Nah, apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Yaitu yang pertama, bimbingan kelompok sudah tahu apa itu bimbingan kelompok anak-anak? Belum. Nah, untuk bimbingan kelompok itu yaitu salah satu layanan yang diberikan oleh TK, layanan dasar yang diberikan oleh TK sama halnya dengan layanan klasikal. Namun dalam bimbingan kelompok ini hanya terbentuk beberapa orang saja, jadi lebih sedikit daripada bimbingan klasikal. Nah, dalam ini kita akan mempunyai fungsi, yaitu dalam kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu fungsi pemahaman. Nah, topiknya untuk kita nanti yaitu etika atau kiat menuju tempat prakrin. Ya. Nah, terus metodenya ini nanti kita juga diskusi. Nah, sebelum diskusi di sini nanti melihat dari teman-teman yang kalian sudah berangkat itu, kita akan menggunakan teknik problem solving. Ternyata banyak kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman dengan diadakannya ternyata kan sebenarnya PKL ini sudah di planning ya berangkatnya bulan 7, akan tetapi ternyata banyak perusahaan yang membutuhkan secara mendadak. Akhirnya anak-anak ini dipanggil secara dadakan. Siap nggak siap kan kalian harus siap. Nah, kira-kira anak-anak ini sudah siap belum kalau besok diberangkatkan untuk PKL
kalau siap berarti kalian sudah siap semua ya. Melihat dari kondisi teman-teman kalian yang sudah berangkat siap itu ya. Ya. Ya, nah untuk hari ini selanjutnya tujuannya itu tadi kita akan membahas bagaimana etikanya di dalam perusahaan yang kalian akan, kita kan nggak akan tahu ya anak-anak nanti ditempatkan di mana gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita menentukan waktu. Nah, Ibu, ini ada waktu 45 menit kegiatan dalam bimbingan kelompok, kontrak waktu kita. Nah, kira-kira anak-anak ada yang keberatan atau ada yang usul? Silahkan. Nggak ada yang Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini nanti berjalan selama 45 menit. Nah, saya ingin tahu semangat teman-teman. Saya panggilnya teman-teman atau anak-anak? Lebih tepatnya teman-teman ya. Teman-teman, nah ini nanti saya ingin tahu antara pendengaran dan tindakan. Pendengaran dan tindakan. Fokus kalian. Kalau contohnya, kalau saya bilang pegang hidung, tapi saya pegang telinga, berarti kalian tetap pegang apa? Hidung. Hidung. Tuh, bisa dicoba. Ini untuk mengecek kesemangat kalian. Nah, siap semua? Siap. Oke. Pegang dagu. Bentar ya. Pegang mata. Pegang hidung. Oke. Pegang mulut. Pegang dahi. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang dagu. Wah, ada yang salah ternyata. Ayo sekali lagi ya. Berarti Mbak siapa tadi? Sama Mas siapa? Ayo. Nah, saya coba saya tes sekali lagi. Pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, pegang pipi. Fokusnya ke depan, lihat saya. Fokus ke depan, lihat saya. Pegang hidung, pegang mulut, pegang mata. Oke, semua sudah pada kompak. Sudah siap untuk masuk ke kegiatan kita bimbingan kelompok anak-anak? Siap. Siap, alhamdulillah. Nah, di sini saatnya kita akan membahas dalam topik ini, yaitu etika kesiapan dalam melaksanakan kegiatan praktik. Nah, kira-kira saya mau tanya sebelumnya nih, anak-anak itu pandangannya kalau prakrin itu apa sih? Ayo, siapa yang mau mengungkapkan? Mbaknya? Simulasi kerja. Simulasi kerja, bagus. Masnya mungkin salah satu atau dua-duanya mau mengungkapkan? Belajar kerja. Belajar kerja. Oke, Mbaknya? Belajar sambil bekerja. Belajar sambil kerja. Masnya? Belajar sama kerja. Belajar sambil kerja semua ya? Ya. Coba kalau Mbaknya sama? Sama aja. Oh, sama aja. Oke, benar. Untuk kegiatan praktik yaitu simulasi, karena kalian ada di SMK, tujuan dulu kan masuk ke SMK. Nah, nanti di mana kalian lulusnya, objeknya akan melakukan kerja. Jadi ini untuk latihan sebelum kegiatan Kerja. kerja. Dilatih dulu sebelum kita terjun ke Dunia kerja. dunia kerja. Kira-kira hal apa yang mungkin menjadi ketakutan kalian saat prakrin? Kesalahan. Ayo angkat tangan dulu. Ya, Mbaknya. Mendapatkan bos yang ya gitu. Oh, pimpinan yang mungkin Ya kurang baik. kurang baik, kira-kira dalam arti apa, Mbak? Ya mungkin bimbingnya tuh nggak bisa sabar gitu. Oh, nggak bisa sabar. Terus kalau Masnya tadi Takut membuat kesalahan. takut membuat kesalahan. Ada lagi mungkin? Ayo, siapa mungkin ada ketakutan-ketakutan? Kan kita belum tahu di dunia kerja seperti apa, apalagi ini anak-anak masih sekolah juga, masih awal juga. Nah, itu benar semua ya, ketakutan-ketakutan itu pasti ada pada diri kita semua. Nggak mungkin itu tidak ada. Pasti takut kalau tingkat kita di sana salah, kita bekerja dengan salah, gitu kan? Nah, kalian
tingkatkan pada diri kalian? Yang pertama pasti datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Rajin. Rajin, Disiplin. disiplin, terus. Etika, disiplinan, rajin. Oh iya, betul, ternyata anak-anak ini sudah paham bisa semua ya. Bagus, kasih aplaus untuk semuanya. Nah, ternyata dalam dunia kerja itu, apalagi anak PKL yang akan dikirimkan di sana, itu tidak semulus apa yang sudah kita bayangkan. Nah, otomatis nanti anak-anak ini semua kalau dikirim ke tempat kerja Dudi, itu di tempat Dudi pasti akan bersama teman-teman dari sekolah-sekolah lain, tidak hanya dari satu sekolah ataupun dari satu kelas, ya atau tidak? Iya. Iya, betul. Nah, itu nanti akan mengalami hal-hal mungkin yang membuat kalian merasa iri ataupun merasa kurang nyaman, itu pasti ada pada kita, ya atau tidak? Kira-kira. Iya. Iya. Nah, contohnya ini sebenarnya juga sebelum kalian masuk ke dunia perusahaan, ke dunia Dudi untuk prakrin, nah ibu ada satu masalah yang harus kira-kira ini bagaimana ya solusinya kalau seperti ini. Nanti pasti anak-anak ini semua akan mengalami hal tersebut, begitu ya. Nah, yang pertama yaitu di sini saya akan bacakan, atau anak-anak baca sendiri ini permasalahan ini, narasi ini Dibacakan. dibacakan aja. Nah, yaitu anggap aja ini namanya si Rudi. Ya. Ya. Nah, ini dulu juga pernah ada permasalahan yang seperti hampir sama yang ibu tangani seperti ini. Nah, kira-kira anak-anak ini yang mengikuti bimbingan kalau ada hal yang seperti itu, apalagi kalau kalian nanti sebagai pelakunya atau yang bermasalah, bagaimana kira-kira solusinya, begitu ya. Nah, yang pertama saya bacakan, si Rudi anak PKL dari sekolah X di salah satu yang menjalankan pragrade di salah satu perusahaan Samsung yang ada di Jawa Timur. Si Rudi selama PKL sering tidak masuk dengan alasan yang macam-macam dan sering mendapat teguran dari pihak atasan karena selain tidak masuk, si Rudi tidak sopan santun dalam tutur kata, baik bersama teman satu angkatan dari sekolah lain, dan mungkin itu juga dari karyawan yang ada di situ yang seumur bukan sepermaksud di atasnya sedikit gitu loh. Masih contohnya kalau kalian umur 18, dia masih udah umur 20, dianggap satu pantaran gitu loh Mas. Ya. Nah, si Rudi juga susah diajak kerja sama tim atau kerja kelompok. Jika kalian diposisikan seperti Rudi, cara membangun etikanya bagaimana dan cara penyelesaian masalahnya seperti apa? Jika kalian di posisi si Rudi. Nah, jika kalian sebagai temannya si Rudi, sikap kalian yang akan kalian tuturkan kepada si Rudi bagaimana? Ya, dan di sini ada yang bertanya mungkin. Siap? Oh, siap menjawab semua? Berarti Rudi, kira-kira Rudi tadi permasalahannya apa? Kurang sopan santun. Kurang sopan santun, oke. Sering Bolos. Sering bolos, terus kurang disiplinnya waktu juga ya. Ya. Oke. Nah, mungkin siapa ayo yang mau kira-kira cara penyelesaiannya kalau seperti itu? Tadi posisi sebagai si Rudi dan sebagai teman si Rudi. Mungkin siapa yang mau menyampaikan pertama? Mungkin mbaknya. Kalau saya menjadi temannya Rudi, mungkin satu hal yang akan saya lakukan memberitahu secara baik-baik, terus membimbing dia gimana caranya yang benar itu kayak apa gitu. Terus kalau saya menjadi Rudi, saya berpikir kayak apa emang harus berubah ya gitu. Kayaknya introspeksi diri. Saya pribadi gitu. Oke, kalau yang lain mungkin ada yang mau pasnya. Kira-kira apa? Kalau sampai di posisi si Rudi, pasti semua ini akan mengalami hal yang seperti itu kan. Pertama, permasalahan yang ada di Rudi itu rata-rata susahnya kerja sama
ngelakuin ini pasti marah kayak terus kalau aku gini ini mungkin salah, aku harus menjadi lebih baik lagi mungkin kalau saya jadi Rudi. Kalau jadi temannya Rudi mungkin akan membimbing atau mengirim Rudi ke yang baik. Oh, ke hal yang baik Ya. gitu ya. Nah, siapa lagi? Silakan. Jika kalau sampai sudah terjadi, sudah melakukan itu terjadi, bagaimana Mas posisi? Kan sudah ditegur sama pimpinan tadi, kira-kira bagaimana solusinya? Mungkin akan menyesal terus akan memperbaiki perilaku lebih baik lagi. Oke, ayo satu lagi siapa? Kira-kira mbaknya mungkin. Kalau saya menjadi Rudi, mungkin saya sama Bu introspeksi diri. Saya kak gini-gini terus kan bisa mengisi ke sekolah juga kan Bu. Oh ya, ke sekolah jadi jelek gitu Iya. ya. Mempengaruhi adik-adik tingkat kalian Iya. ya. Oke, terus? Terus kalau saya jadi temannya mungkin saya akan menasihati dan mensupport juga. Oh, mensupport Rudi atau Ya, lebih semangat ya, lagi semangat itu lagi. gitu ya. Oke, siapa lagi? Ayo, siapa yang mau menyampaikan kira-kira? Mungkin mbaknya. Kalau saya jadi Rudi mungkin merubah perilaku. Merubah perilaku yang negatif ke positif gitu. Contohnya gimana mbak? Terus sering nggak masuk itu kan alasannya kan nggak jelas itu Bu ya. Iya. Itu mungkin bisa memberi alasan kenapa gitu. Memberikan alasan ke perusahaannya Iya. kenapa sering tidak masuk begitu ya. Iya. Oke, bagus. Ternyata semua apa yang dikatakan anak-anak ini benar semua. Bagus solusi dari anak-anak. Semoga nantinya kalian selama mengikuti kegiatan PKL yang akan tiba-tiba nanti akan diberangkatkan yang sudah-sudah seperti yang sudah-sudah tidak mengalami hal yang seperti itu ya. Dan semoga semua sudah siap, etikanya sudah dipersiapkan karena kita tidak akan tahu kalian nanti akan dikirim kemana. Nah, siapa tahu nanti ada masnya ini dikirim ke Madiun, masnya dikirim ke Bali, mbaknya dikirim ke Surabaya. Kita kan nggak akan tahu karena di mana perusahaan itu akan membutuhkan bapak ibu guru akan mengambil kalian. Semakin kalian etikanya sudah siap, etikanya juga bagus, pasti kalian akan ditempatkan di tempat yang sesuai gitu. Nah, kira-kira saya tanya apa ya, kelebihan apa? Tunjukkan coba selama mengikuti pembelajaran selama 2 semester, 4 semester ya kalian sudah 4 semester ini kan. Nah, kelebihan apa yang sudah ada pada diri Anda dan masih mempunyai kelemahan apa kira-kira? Ayo, siapa mbaknya mungkin selama sudah 4 semester belajar dan sudah siap untuk dikirim, kira-kira apa? Kalau Untuk jurusan yang sudah kalian pembelajaran kejuruan yang sudah kalian pelajari ini. mungkin dalam hal memasang komponen-komponen hidupku saya masih bisa. Kalau untuk kelemahan mungkin di layout, membuat layout saya kurang memahami dan Oh, mengerti. ya. Oh, baik. Itu sebagai mungkin nanti juga saya akan menyampaikan kepada bapak ibu guru kalian ini anak ini pas atau tidak, nanti disiapkan di sana ternyata mempunyai kelebihan ini, kekurangannya seperti ini, kan nanti juga akan diseleksi untuk diberangkatkan gitu ya. Kalau masnya kira-kira apa kelebihan yang sudah dipunyai selama mempelajari 4 semester untuk jurusan yang kalian ambil ini? Untuk tugas saya paham dan saya tahu tentang teknik elektronika, tentang perakitan power supply gitu. Ya. Untuk rumah saya tidak terlalu hafal dengan nilai resistor. Oh gitu kan. Ya. Nah, kira-kira kalian kalau ditempatkan di luar dari jurusan itu siap nggak? Insya Allah mungkin siap. Siap, oke. Ternyata semua sudah pada siap ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu jawaban anak-anak semua itu benar dan ini ibu ada satu video penguatan. Nah, ini yang akan kalian lakukan atau
Mbaknya silakan, ayo ngacung tangan dulu, diacungkan tangannya kalau mau opsi. Ayo silakan, siapa? Masa saya tunjuk? Mungkin ayo. Ini salah satu bekal kalian untuk tanya. Ayo, siapa? Mbaknya kah? Ayo, boleh. Yang didapatkan dari menonton ini tadi. Mungkin apa tuh Nggak apa-apa, ayo seadanya di dalam pikiran apa sih yang didapatkan setelah melihat video ini tadi. Nggak apa-apa, di BK tidak ada yang benar dan tidak salah, jadi silahkan kalau mau ngomong silahkan, nggak apa-apa. Apa yang sudah anak-anak sebutkan di situ nanti ya wis, itu berarti poinnya kamu sudah berani mengungkapkan, berarti sudah ada poin plusnya. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, semua jawaban benar. Ayo ngomong Mbaknya. Anda apa-apa, atau siapa, masnya atau mbaknya, silahkan, ada apa-apa. Oh ini ya, saya mbaknya yang sini dulu ya, ayo mbak. Ini dari video ini tuh ketika kita menjalani PKL kita harus menggunakan etika bersopan santun. Terus kedisiplinan itu perlu banget. Terus jangan berperilaku sok tahu. Oh ya. Terus ada beberapa hal lagi tapi saya lupa. Oh ya, oke. Kalau masnya tadi Saya mengingat mulutmu harimaumu, jadi di buat PKN harus menjaga omongan dan sikap. menjaga tutur kata dan sikap juga. Selain itu kira-kira apa yang didapatkan? Berpakaian rapi dan sopan. Berpakaian rapi dan sopan. Berarti mulai dari sekarang kita harus menjaga kerapian. Itu hal yang paling utama karena di suatu prodi tempat perusahaan itu yang akan dilihat tidak hanya kinerja kalian bagus saja, tapi mulai dari tutur kata, manajemen kalian datang, habis itu bagaimana kalian berpakaian, bagaimana kalian akan komunikasi dengan orang lain. Karena etika dalam komunikasi itu juga sangat penting. Nah, apalagi kalau kalian nanti menemui teman yang sudah umur, kan kalian umurnya 18. Nah, terus teman kalian kerja yang ada kerja di sana itu umurnya 20. Jangan nanti itu umur 20 disamaratakan, oh ini loh masih seumuran gitu. Jangan sampai seperti itu, karena kita dari perusahaan kita juga menumpang, kita juga belajar. Jadi apapun yang ada di perusahaan maka kita harus melakukan dengan baik. Selain baik, Untuk antusias. Kan kenapa mas kok antusias kira-kira? Kurang tahu lah. Alasannya kurang tahu, tapi antusias gitu ya. Kita sangat bersyukur bisa diterima di tempat duduk itu, belum tentu teman lain bisa masuk. Nah, contohnya kalau sudah ditempatkan di Samsung, kalian juga perusahaan ternama kan? Berarti kan kalian sudah termasuk pilihan. Jangan sampai membuat ulah seperti si Rudi. Nah, si Rudi gimana? Kira-kira dari si Rudi, perilaku si Rudi tadi, hal apa mungkin yang bisa diambil ataupun yang harus dibuang gitu? Tadi katanya kalau Rudi sudah mau minta maaf gitu ya masnya. Berarti hal positifnya Rudi mengakui kesalahannya itu. Jadi apa yang sudah dilakukan Rudi jangan sampai nanti teman-teman atau anak-anak ini melakukan hal tersebut. Terima kasih. Ternyata itu tadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah anak-anak sudah antusias sekali untuk mengikuti kegiatan layanan pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya ini akan mengirim link, tolong diisi sekarang. Silahkan mulai diisi. emailnya boleh bebas. Boleh bebas,
pertanyaannya kira-kira? Tidak. Tidak. Mudah-mudahan Ya. karena kalian yang akan menjalankan. refleks dari pikiran sendiri. Nah, betul. Masa harus nyontek teman kan gitu. Oke. Oke. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengirimkan dari lembar kerja ini tadi. Sebelum kita akhiri, maka saya ingin tahu kira-kira apa sih yang sudah didapatkan anak-anak dari kegiatan ini tadi, manfaatnya seperti apa sih? Ayo, Memotivasi kita untuk lebih baik. Apa ya? Intinya biar tidak melakukan kesalahan seperti Rudi. Oh, oke, ada yang lain kira-kira apa yang sudah didapatkan dalam kegiatan ini tadi? Dan setelah menonton video dan melihat salah satu dari kasus si Rudi itu tadi, kira-kira apa yang didapatkan? Mungkin Masnya Yang saya dapatkan dalam kegiatan ini tadi apa? kegiatan kita dalam PKN harus menjaga nama baik sekolah dan beretika sopan santun dan disiplin. Oke, kalau Mbaknya mungkin Jadi ketika kita praktekin mental, materi, dan etika itu sangat diperlukan. Oke, terima kasih semua jawabannya anak-anak. Apa yang sudah diutarakan dari anak-anak ini tadi, alhamdulillah sudah benar semua. Itu yang harus disiapkan mulai dari etika sopan santun, manajemen waktu, kerapian, kerja tim seperti itu ya, dan jaga nama baik sekolah. Jika anak-anak nanti ini semua ditunjuk secara dadakan kalau perusahaan membutuhkan untuk dikirim melakukan praktik. Nah, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9.27, ternyata waktu kita sudah habis. Saya terima kasih banyak anak-anak sudah berkenan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga kegiatan ini selalu bermanfaat untuk kita. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Anak-anak juga nanti kalau menjalankan prakris diberikan kelancaran dan tidak ada suatu masalah apapun yang anak-anak buat, begitu ya. Terima kasih, itu tadi mungkin, dan nanti saya akan mengirim lembar evaluasi nanti yang akan saya kirim ya, salah satu nanti ada tugas mungkin itu nanti. Nah, saya akhiri, mungkin bisa diakhiri kegiatan ini anak-anak. Bisa. Ataupun ada yang mau bertanya sebelum kita tutup kegiatan bimbingan ini? Sudah cukup. Nah, karena tadi di awal sudah berdoa, maka kita di akhir kegiatan juga harus berdoa. Silahkan mungkin salah satu memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa jumlah. Doa selesai. Terima kasih ya anak-anak semua. Saya akhiri kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ibu dalam penyampaiannya masih kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.